Kayaknya aku harus kerja, deh, gumam Ara. Gadis itu sedang duduk di ayunan yang ada di belakang rumahnya. Matanya menatap ponselnya, mencari lowongan pekerjaan. Bukan apa-apa, Ara hanya gabut di rumah. Meskipun ayah serta kedua kakaknya sering mengirim uang setiap minggunya, Ara tetap saja kesepian. Rencananya ia akan mencari pekerjaan yang cara kerjanya gampang dan tidak membuatnya lelah. Hitung-hitung supaya Ara makin mandiri. Habis pulang sekolah ia hanya berleha-leha, terlalu monoton sekali. Ara ingin mencari suasana baru sekaligus pengamalan. Gila, syaratnya harus good looking. Ini nyari pegawai apa nyari model sih? Gumamnya, gak ada yang benar. Kesal Ara, setelah membaca beberapa syarat lowongan pekerjaan. Beberapa detik terdiam, Ara tiba-tiba teringat sesuatu. Buru-buru gadis itu mengambil sebuah kartu yang ia selipkan di case HP-nya. Itu kartu nama milik Filton. Kayaknya orang kaya. Bisa nih aku tanya lowongan kerja, ujarnya dengan sumringah. Segera Ara menelpon nomor tersebut. Lebih cepat lebih baik, kan? Selamat siang, dengan Als Company di sini. Ada yang bisa kami bantu? Lah, kok suara cewek? Gumamnya sambil menatap ponsel dan kartu itu secara bergantian. Halo, Ara tersentak. Iya halo, Mbak. Ada yang bisa kami bantu? Ini, saya mau cari Pak Filton Alexander. Pak Filton sedang berada di luar negeri. Ada keperluan apa? Ya, Ara menghela nafas. Nggak jadi, deh, Mbak kalau gitu. Terdengar suara gerusak-gerusuk di seberang sana. Ara tidak tahu apa yang terjadi. Seperti ada orang yang sedang ngobrol. Mbak, panggil Ara, datangi alamat yang saya kirim. Temui saya di sana, ucap seorang pria di seberang sana. Ara tersentak, kenapa suaranya berubah? Belum sempat ia menjawab, panggilannya sudah terputus. Tak lama, ponselnya berbunyi, tanda pesan masuk. Nomor tidak dikenal, mengirim lokasi. Segera Ara bersiap-siap untuk menuju ke sana. Apartemen, gumam Ara, matanya menatap ponselnya dan gedung apartemen di depannya. Bodoh, yang penting dapat kerjaan, ujarnya lalu segera berlari masuk ke dalam. Ting, ponsel Ara kembali berbunyi. Pesan masuk dari nomor tidak kenal yang tadi mengiriminya alamat. Lantai 20, kamar nomor 5. Gumamnya, segera gadis itu masuk ke dalam lift dan menekan angka 20. Ara tak henti-hentinya berdecak kagum. Gedung apartemen ternyata ada yang semewah ini. Bahkan, liftnya saja berbeda dengan lift yang biasanya ia temui. Setelah pintu lift terbuka, Ara segera mencari kamar nomor 5. Belum sempat menekan bel, pintu sudah terbuka otomatis dari dalam. Lagi-lagi Ara berdecak kagum. Apartemen mewah, elit, canggih pula. Kalau Ara tinggal di sana, pasti ia akan betah. Ara memasuki kamar apartemen yang terlihat luas namun sederhana. Dinding berwarna abu-abu, lalu sofa berwarna abu-abu yang berada tak jauh dari dirinya berdiri. Tidak ada yang tertempel di dinding. Hanya ada nakas kecil dan lemari berisi benda-benda yang sepertinya kuno. Ada rak sepatu di dekat pintu, sebuah sofa panjang di depannya ada meja kaca. Hanya itu, bersih dan nyaman. Ara sangat suka dengan temanya. Permisi, seru Ara. Ia melihat sekelilingnya yang tidak ada orang sama sekali. Pintu yang ia lewati tadi juga sudah tertutup. Apakah Ara dijebak? Sadar akan sesuatu, Ara berlari menuju pintu masuk. Ia berusaha membuka walaupun sia-sia. Apa aku diculik? Gumamnya baru sadar, merasa percuma karena pintu itu sudah terkunci. Arabella, panggil seseorang dari arah belakang. Ara tersentak kaget, ia langsung berbalik badan. Raut wajah terkejut, bingung, kagum, tidak bisa ia sembunyikan, mulutnya bahkan terbuka sedikit. Di depannya, seorang pria bertubuh tegap, memakai kemeja hitam dan celana bahan ala kantoran, terlihat berwibawa dan tegas. Ini mah tipe Ara sekali. Om-om keren idamannya. Ara menunduk saat pria itu sudah berdiri di depannya. Gadis itu menyelipkan rambutnya ke belakang, malu-malu. Jiwa centilnya meronta-ronta, apalagi ia bertekad untuk mendapatkan pria itu dari beberapa detik lalu. Aroma maskulin begitu memanjakan indera penciumannya. Pria itu membuka dua kancing baju bagian atasnya,
lalu dilanjutkan kancing baju bagian tangan, dan menggulungnya hingga siku. Makin ganteng, batin Ara berteriak keras. Pipinya sudah merah merona, dadanya berdegup kencang. "Look at me," ujar pria itu dengan suara berat. Tangan Ara makin dingin dan berkeringat. Ia mendongak untuk menatap wajah tampan berahang tegas itu. Sangat tampan. Ara sampai ingin menangis melihat ketampanan pria itu. "Masih ingat saya?" tanyanya. Ara mengangguk kaku. Mata bulatnya menatap mata tajam Bak Lang itu dengan berbinar. Tidak takut sama sekali. Hal itu membuat pria di hadapannya sedikit tersenyum miring. "Om orang yang waktu itu dikeroyok, kan?" tanya Ara, meskipun ia sudah tahu jawabannya. "Gevan," pria itu mengangkat sebelah alisnya diiringi senyum simpul yang terukir di bibirnya. Hal itu membuat Ara ingin memekik. Ketampanan pria itu bertambah kali lipat jika tersenyum, meskipun senyuman yang sangat simpul. Ara menggigit bibir bawahnya gemas. Rasanya ingin berteriak sekarang juga. "Don't bite your lips." "Aku jadi ingin melakukannya juga," ucap Gevan dengan suara berat yang begitu menggoda iman Ara. "Haha, ya, om gigit aja sih," ucap Ara menanggapi ucapan Gevan. I want to bite your lips too." Seketika kaki Ara seakan lemas seperti jeli. Suara pria itu serta perkataannya mampu meruntuhkan iman Ara yang nyatanya hanya secuil. "Om, jangan panggil saya dengan sebutan itu," sela Gevan. "Hah? Terus apa?" tanya Ara. Gadis itu menggaruk pipi tembamnya. "Sayang, baby atau honey?" lanjut Ara dalam hati. Ia terkikik geli. Gevan mengendikkan bahunya. Ia berbalik berjalan meninggalkan Ara. Tak ingin seperti anak hilang, Ara segera mengikuti Gevan. "Jantungku, astaga," gumamnya sambil memegang dadanya yang berdegup kencang. Ara sangat grogi. Berulang kali Ara menarik nafas dan membuangnya perlahan. Sebuah ruangan dengan tembok putih. Seperti ruang kerja. Entahlah, Ara juga bingung. Sepertinya iya, ada meja dan kursi kerja di sana. Lalu ada lemari buku juga. "Ada perlu apa?" tanya Gevan setelah ia duduk di kursi kerjanya. Menyandarkan tubuh tegapnya dengan mata yang menatap gerak-gerik Ara yang sedang menutup pintu dengan hati-hati. Ara berdiri di depan Gevan, tepatnya di depan meja yang menghalangi mereka. Kedua tangan mungil itu saling meremas. "Yum, saya butuh pekerjaan, om." Pak." Ara meringis seraya menepuk mulutnya. "Pekerjaan? Ayahmu bangkrut?" tanya Gevan. Enggak kok, saya cuma gak ada kegiatan aja di rumah. Pengen cari pengalaman juga," jawab Ara. Gevan mengangguk paham. Ia berdiri lalu berjalan memutari meja, hingga berdiri di depan Ara tanpa penghalang apapun. Pinggulnya ia sandarkan di pinggiran meja dan tangannya ia tumpu pada pinggiran meja. "Bertunangan dengan saya, maka kamu akan mendapatkan semuanya. Semuanya, apapun yang kamu mau, Arabella." Ara membelalakkan matanya. Bisa-bisanya pria itu berkata dengan tenang dan dengan wajah yang datar. Ara bahkan langsung memegang dadanya saat mendengar Gevan berkata seperti itu. "Pak, saya mau nyari kerja, bukan nyari jodoh," ucap Ara dengan lirih. Ia masih syok. Gevan tak memperdulikan reaksi Ara. Ia menatap datar gadis di hadapannya itu. "Yes or yes," ucap Gevan. Kali ini Ara berdecak. Ia tak lagi memegang dadanya. Pilihan macam apa itu? Yes or yes? Kayak lagu aja. "Jadi, gak mau ah. Saya masih pengen menikmati masa muda. Orang nyari kerja malah ditawarin tunangan. Meskipun bapak memang ganteng, tapi kan tujuan saya nyari kerjaan," ucap Ara dengan bijak. Padahal dalam hati, ia sudah berteriak ingin menerima tawaran itu. Bukan masalah semua keinginannya terpenuhi, tapi karena pria idamannya itu sendiri yang datang menawari untuk bertunangan. Bukankah kesempatan tidak datang dua kali? Tapi Ara ingin basa-basi saja sih. "Baiklah, jika kamu bertunangan dengan saya, kamu akan mendapatkan pekerjaan." "Bagaimana?" tawar Gevan lagi. Sepertinya pria itu tidak pernah menyerah. Mendadak Ara bimbang. Itu adalah sebuah keuntungan. Kapan lagi memiliki tunangan tampan? Apalagi ini idamannya, ia juga akan mendapatkan pekerjaan yang ia harapkan. Tatapan jengkel yang tadi ia layangkan pada Gevan kini berganti menjadi tatapan ragu dan bimbang.
Gevan tersenyum miring melihatnya. Bahkan, kini pria itu melipat kedua tangannya di depan dada. Yes or yes, Arabella? Tanya Gevan. Ara menatap manik mata hitam legam itu dengan ragu. Ingin menolak tapi ia mau. Gimana dong? Lagian pilihannya yes or yes. Tidak ada bedanya. Pada akhirnya Ara tetap memilih yes. Disinilah mereka sekarang. Pusat perbelanjaan kota alias mall. Kini keduanya sedang berada di toko perhiasan. Tidak berbasa-basi, Gevan langsung mengajak Ara untuk membeli cincin untuk pertunangan mereka. Pilih yang kamu suka, ujar Gevan menatap Ara yang sedang melihat-lihat perhiasan dengan mata berbinar. Ara hanya diam, gadis itu masih mengamati perhiasan di hadapannya. Terlihat berkilau dan mewah. Matanya menatap sebuah cincin sepasang yang terlihat sederhana namun juga mewah. Ara suka, Pak, yang ini, seru Ara antusias. Telunjuk mungil itu menunjuk sepasang cincin yang menarik perhatiannya. Gevan menatap seorang karyawan wanita yang menjaga perhiasan itu. Hanya lewat tatapan, wanita itu langsung paham dan langsung membungkus sepasang cincin pilihan Ara. Siapa yang tidak tahu seorang Gevan Alexander, pria yang terkenal dingin dan pemarah. Namun, sikap pria itu berbeda jika bersama Ara. Ada lagi, tanya Gevan. Ara menggeleng cepat. Ia sudah lapar dan ingin makan mie ayam langganannya. Ingin makan apa? Tanya Gevan. Tangan besarnya menggenggam tangan Ara dengan erat. Padahal Ara sangat tidak suka gandengan tangan, lihat saja ekspresi wajahnya, risih. Mie ayam, jawab Ara. Kening Gevan mengernyit. Mie ayam. Ara menatap horor ke arah Gevan. Jangan bilang bapak gak tahu apa itu mie ayam. Gila, bapak hidup di zaman apa sampai gak tahu mie ayam? Ara terheran-heran. Gevan berdecak. Saya bukan bapak kamu, Arabella. Bibir Ara mencebik. Ah, ia melupakan sesuatu. Kalau gitu nama bapak siapa? Biar enak manggilnya. Gevan menatap Ara sebentar. Gevan. Ah, oke Pak Gevan. Cek, tak ada bedanya. Tetap saja gadis itu memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Kini mereka sudah berdiri di sebuah rumah makan, lebih tepatnya warung mie ayam. Tempat langganan Ara. Tak jarang gadis itu malam-malam datang ke sana untuk membeli mie ayam. Menurutnya, mie ayam di sana sangat enak, rasanya pun berbeda dari yang lain, meskipun harganya lumayan mahal, tapi setara dengan rasa. Ayo, ajak Ara. Ia hendak berjalan masuk, namun tangannya ditahan Gevan. Ara mengernyit, matanya menatap tangannya yang dipegang Gevan, lalu menatap wajah tampan pria itu yang sedang menatap warung mie ayam di depannya. Terlihat agak ragu untuk masuk ke sana. Kenapa? Gak suka? Tanya Ara. Kini ia berdiri di hadapan Gevan. Pria itu memakai kemeja navy tanpa dasi juga celana bahan berwarna hitam, tak lupa jam tangan mahalnya melingkar di pergelangan tangan berurat itu. Tampan sekali, higienis, tanya Gevan. Mata tajam itu menatap Ara yang jauh lebih pendek. Ara berdecak. Ia yakin pria di hadapannya ini tidak pernah makan di warung-warung seperti itu. Padahal rasanya juga tak kalah enak dengan restoran bintang 5 yang mungkin sering dikunjungi Gevan. Bapak ngeraguin pilihan saya, ucap Ara dengan wajah tertekuk. Heran dengan Gevan yang tidak pernah makan di warung. Kini ia menemukan salah satu perbedaan mereka. Jika seperti ini, mau tidak mau Ara harus sering mengajak Gevan makan di tempat seperti itu, agar pria itu bisa beradaptasi. Kita cari restoran aja. Gevan langsung menarik tangan Ara menjauh dari tempat itu. Apalagi di dalam banyak orang, Gevan tidak ingin berdesakan. Gak mau, Ara menghempaskan tangan besar itu. Saya pengen mie ayam. Kalau bapak gak mau makan di sini, ya udah sana pergi. Saya bisa pulang sendiri. Kesal Ara, gadis itu langsung masuk ke dalam meninggalkan Gevan yang berdiri di sana. Gevan menghela nafas. Ternyata gadis itu keras kepala juga. Terpaksa ia mengikuti Ara yang kini sudah duduk manis di salah satu kursi yang di depannya ada meja persegi. Katanya gak mau, ucap Ara dengan ketus. Ia melirik sinis pria yang telah membuatnya terpesona itu. Gevan tidak menjawab. Ia sibuk mengelap meja dan kursi untuk ia duduki menggunakan tisu yang tersedia di sana. Lama-lama Ara geram melihat aksi Gevan yang tak enak dilihat. Padahal semuanya bersih kinclong. Lalu apa yang pria itu lap?
Tak lama kemudian, mie ayam yang dipesan Ara tadi sudah jadi. Gadis itu langsung mengambil sumpit dan sendok. Ia mulai memberi kecap, saus, cuka dan sambal ke dalam mangkuk mie ayamnya. Agar rasanya lebih nikmat, Gevan hanya memandang gadis itu. Ia menatap semangkuk mie ayam di hadapannya. Terlihat masih pucat, sedangkan milik Ara sudah berwarna merah karena saus dan sambal. Mata Ara berbinar saat merasakan rasa yang pas ketika memakan mie ayamnya. Gadis itu menoleh ke arah Gevan dengan mulut mengunyah. Lalu matanya beralih pada mangkuk Gevan yang masih tak tersentuh. Segera gadis itu menariknya. Lain kali, Bapak harus cari tahu di sekitar Bapak. Hidup bukan cuma untuk yang mahal-mahal. Yang mahal belum tentu aman, sebaliknya, yang murah belum tentu gak aman. Cobain apa yang belum Bapak cobain. Saya mau kau nemenin, asal gratis. Ara menyengir di akhir kalimatnya. Tangannya sibuk memberi saus, cuka dan kecap ke mangkuk milik Gevan. Pakai sambal, gak? Tanya Ara. Gevan menggeleng. Nih, cobain. Kalau suka, Pak Gevan harus langganan di sini juga. Ara menyodorkan mangkuknya. Gadis dengan rambut dicepol asal itu melanjutkan makannya tanpa melihat reaksi Gevan yang baru pertama kali makan mie ayam. Kedua alis tebal Gevan terangkat sedikit saat merasakan rasa mie ayam. Lumayan. Ia kembali menyuapkan makannya. Benar kata Ara, mie ayam itu enak. Mungkin ia akan langganan juga. Enak, kan? Makanya percaya sama Ara yang cantik dan imut sedunia, ujar Ara sambil tersenyum bangga. Gevan hanya diam, namun tangannya mengusap pelan wajah Ara yang berkeringat, sebab gadis itu lumayan kepedasan karena sambal. Perlakuan itu membuat Ara panas dingin. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia baper.